hepatitis positif. Pokoknya semua penyakit itu diborong sama dia. Jadi gue bingung ya, ini penyakit apaan semua diborong. Tapi sebelum-sebelumnya memang sebelum ke rumah sakit tuh sempet lah ya yang namanya kita bicara 17 tahun yang lalu ya, Bo. Itu keluarga tuh sempat yang berpikir, wah jangan-jangan anak gue diguna-guna gitu loh, yang kayak gitu. Cara efektif melindungi diri kita dari HIV. Berulang-ulang tadi kita sudah sampaikan. Jangan jauhi orangnya, tapi jauhi cara penularannya. Betul. Dan virusnya. Dan virusnya, kalau kita nggak mau terkontaminasi virus, yang 40% ini ya, yang memang dari orang ya kita apalagi, yaitu no seks bebas. Kalaupun, tapi saya nggak menyarankan, kalaupun terpaksa harus melakukan hubungan seksual yang beresiko ini misalnya kita nggak tahu ini suami setia apa enggak. Betul. Maksudnya ya, pakai kondom. Gue ngelapnya searah jarum jam ya. Kalau begini berarti masuk. Penonton. Apa kabar? Lu lemes banget sih pada lu. Baru pulang mudik? Kayak gue dong. Gue habis dari Bali. Asik. Lihat ya, habis dari Bali nih. Bali. Sama Arafah ke Bali. Tuh lihat. Tuh kan. Ke Bali dong. Makanya ke Bali enak. Jadi Indonesia tuh kaya akan tempat wisata. Salah satunya adalah Bali. Udah pernah ke Bali? Belum? Ya sama gue yuk, ke Bali yuk. Lek, jangan cemburu ya Lek. Aduh, gue mau ditanya dong, lagi sibuk apa? Aku sedang sibuk mencari pengingat di saat salah dan penyemangat di saat telah. Asik. Aduh, itu quote gue ya. Karena kan kalau nggak ada yang ngingetin, kita nggak tahu salah apa benar. Dan di saat kita lelah, nggak ada yang nyemangatin tuh kayaknya rasanya... Lu tahu nggak kalau koper di bagasi di bandara dikasih stiker apa? Fragile, mudah patah, mudah pecah. Udah, nih gue mau lihat Pinusi dulu nih, pinusi.com ada berita terbaru. Wow, ternyata ada kasus perceraian dari artis paling top zaman dulu, Ari Wibowo dan istri, gara-gara orang ketiga. Wow, ada lagi kasus perceraian Virgon dengan istri gara-gara orang ketiga. Kok orang ketiga semua ya? Kasusnya. Tapi ini Pinusi bener-bener update sih beritanya. Tepuk tangan dong buat pinusi.com. Bro. Aduh nih, kemana sih nih? Udah lama banget gue nggak buka kedai pinter. Hari ini hari pertama setelah Bu Dokter halal bihalal, maaf lahir batin. Ini Pinusian ini pada rapi-rapi banget. Ini lama banget kita nggak buka loh Bu Dokter. Iya, kenapa gak? Ini lagi punya uduk ya kok dari jauh. Dia, takut batal kalau bersentuhan ya. Saya mau ngambil ini. Mau ngambil apa Bu Dokter? Ada barang. Lo Bu Dokter nggak buka hari ini? Mau seminar. Mau seminar? Oh mau ngambil barang dulu. Nggak ada yang pesen ntar ke ini. Bu Dokter sombong, sok sibuk. Aduh, iya nih, Bu Dokter nggak buka hari ini. Tapi gue tetap buka dong, harus tetap buka ya. Tetap buka, nih ngambil rezeki. Bu Dokter mau kemana sih? Mau seminar. Seminar apa? Duduk dulu ngapa? Minum dulu nih, minum dulu, ngeteh dulu. Mesti deh, saya ini ya Pinusian kalau udah kesini mau buru-buru, aduh. Ya, santai dulu. Ngetem dulu sama dia. Santai dulu Bu Dokter. Kan Bu Dokter ini yang boneka kucing saya yang manggil ini nih. Yang manggil apa? Manggil pelanggan ya kan? Bu Dokter minum dulu. Gimana? Apa penglaris? Iya. Nih Bu Dokter, lu ketawa aja lu. Ayo. Mau kemana sih Bu Dokter? Jadi hari ini nih kita mau seminar. Kita mau seminar ke salah satu organisasi wanita yang ada di Jakarta. Kita mau membagikan insight, masukan agar apa? Agar para perempuan-perempuan itu, perempuan-perempuan yang hebat, itu tidak lagi menstigma ODIF. ODIF? Apakah itu ODIF? ODIF itu orang yang hidup dengan virus HIV/AIDS.
Oh, HIV, loh, HIV, bukannya bukan selama ini kita menyebutnya Oda? Nanti Nanti dibahas juga ya? seminar dulu, ikut saya Oh, seminar. saya ikut, tapi ini kedai nggak ada yang jaga dong Bu Dokter. Nah Bu Dokter mau seminar sama siapa sih nanti? Ada, saya mau seminar sama seorang influencer yang aktif sekali Oh, saya kenal mengedukasi. nih. Ini pasti saya kenal nih berarti. Siapa? Influencer. Nggak Mbak tahu Agis. siapa. Hah? Mbak Hages. Hages Budiman. Yang viral itu. Oh, harus gitu. Iya. Punya handphone nggak? Oh, punya dong. Ih, saya Coba. baru aja ngelihat beliau tuh mampir di podcast-podcast artis-artis. Makanya saya tahu. Makanya kita mau edukasi. Dia luar biasa loh perjalanan hidupnya loh, Bu Dokter. Saya sama Panggil beliau. sini dong, Bu Dokter. Panggil sini dulu dong. Saya mau cerita-cerita dulu. Saya khawatirnya beliaunya udah sampai di TKP nih. Tapi sebentar, tapi Coba saya telepon dulu. Enggak lah, nggak apa-apa. Udah ntar saya kasih gorengan deh. Sama cabai rawit. Coba ini yang viral dikasih gorengan. Emang Iyalah. mau? Ya mau lah. Kan di belakangnya Bu Dokter yang bayar. Ayo dong. Assalamualaikum. Mbak Hagas. Udah jalan Mbak Hagas? Mbak Hagas mampir sini dong ke Gandaria. Nanti kan sekalian nanti ke tempat seminar sama saya. Mampir Mbak Hages, ada cowok cakep nih. Cowok cakep nih Ya, begini Mbak Hagas nih. ya. Nanti sama saya deh nanti. Aneh gue. Ya. Makasih Mbak Hagas. Mau kesini? Mau. Cowok cantik. Oh, pakai bulu mata gue. Alhamdulillah. Mau kesini? Yeay, seneng banget. Beliau ini lagi viral karena beliau ditanya beberapa artis di podcastnya dan viewersnya gila sampai jutaan guys. Gua aja nonton dan kisah hidupnya itu luar biasa. Gue pengen banget cerita dan nanya-nanya langsung karena aku juga ada pengalaman Bu Dokter bersama Odif dan Oda. Nanti ya. Dan tunggu pengen Mbak tahu Hagas ya. apa sih perbedaan dari Odif dan Oda dan odong-odong. Ada aja dia. Nanti kita tanya. Mana dong Bu Dokter suruh buru Tunggu dong. dulu suruh lah. cepet. Memang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Empok apa? Bukan. Oh, bukan ya? Saya Empok Indo. Oh, Pak Indo. Indo Barat. Empok apa? Ini Mbak Hages, ya Allah. Kak Zeze. Selamat datang. Halo dong. Cantik Masya kan? Allah. Bentar. Ulang Mbak Hages. Ulang. Apa kabar Mbak Hages? Makanya ngondek ke gue. Dapat pipi kan. Sini Mbak duduk Mbak. Yo. Sebelah mana Bu Dokter? Di mana nih? Sebelah mana? Oke, aku di situ ya. Ini saya Bim salah Bim, pring, jadi tuh. Langsung jadi ya. Ini berarti ini Pakai twing gitu ya. Pakai twing gitu. Siap. Apa kabar kakakku? Alhamdulillah, Aduh yang baik. viral. Oh ya Allah. Luar biasa loh. Aku pernah banget loh baca artikel kamu nih katanya mengidap HIV karena tertular almarhum suami. Yes. Betul. How come? How come? Karena si almarhum itu dulu dia nakal. Nakalnya ada dua arti Ada nih. dua Nakal arti. main perempuan, jajan, atau nakal menyalahgunakan Iya. narkoba. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, jadi jarum tumpul dan jarum tajam. Untung nggak jarum super ya, saya sponsor tar. Boleh nggak sih diceritain nih Mbak Hages? Tapi tunggu deh, Bu Dokter. Sehat, cantik, seger loh. Apakah benar? Jangan lu bohong lu Mbak lu. Ya Lu kalau ampun, bohong perlu. lu. Modus ya. Bukan Modus Odif aja. lu, lu bukan Odif lu. Hasilnya. Gua rasa lu cuma gimmick-gimmick buat viral lu Ih, ya. susah. Enggak lah, Bener? gilingan. Beneran. Oh, Jadi aku tuh gitu. terinfeksi tuh dari almarhum suami aku. Dulu memang aku tuh ketemunya sama beliau ini di RSKO dan dia RSKO. Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Pada saat itu beliau tuh lagi terapi ya untuk Narkoba. berhenti dari sakau-sakaunya gitu ya. Rehabilitasi lah. Oh, Gitu. berarti dirimu juga pakai dulu? Enggak, Oh, enggak. enggak sama Terus sekali. di situ ngapain Anda? Jualan. Oh. Bukan. Kebetulan RSKO tuh deketan sama rumah Eke, Bo. Gitu. Jadinya tuh deketan gitu kan. Terus? Terus udah gitu ya udah ngobrol-ngobrol, pendekatan, doi bilang udah siap mau menikah aja ya kan. Terus? Dan pada saat itu dia emang ngajakin pacaran, gua nggak mau dok gitu kan karena Maunya langsung taruh. iyalah gitu kan karena aduh mau ngapain lagi sih gitu kan. Tunggu, saat menikah ada sempat ngetes dulu nggak? Ngecek, Oh, sama-sama enggak. ngecek? Enggak ada? Enggak ada. Tuh Bu Dokter kan Zaman dulu, episode yang dulu kan Ada kan? sebelum pernikahan kan Iya. harus
tes Kalau kesehatan. sekarang kesehatan. udah Kalau sekarang wajib. udah wajib ya? Nah, Iya. berarti Oh, itu karena ya. waktu dulu itu Mbak Iya. Agis belum ada Kedai Pinter, belum ada. Belum. Belum ada. Nah, Masih sekarang bodoh dulu. sekarang ada Kedai Pinter. Terus Kak. Iya, dulu Menikah. tuh nikah aja gitu kan, nggak ada cek-cek kesehatan dan yang lain-lain, saling percaya aja karena pada saat itu juga ngelihat secara fisik ya nggak kelihatan sama sekali ganteng banget kayak lo. Ah, ya Allah. Masa Allah deh, bukan lagi. Iya ganteng Gitu. terus. Ya udah ya kan, apa namanya kan perempuan kan cari 3T ya, Apa tuh? tampan, tajir, takwa. Oh. Ya. Gue pikir tampan tajir. Itu kudu. Itu kalau itu gue yang nyari, kalau itu gue yang nyari tuh. Ya, kalau itu gue yang nyarinya deh. Apa sih Alek dulu. Gitu. Terus. Ya gue lihat dia udah tampan, tajir dan takwa gitu ya udah kenapa enggak Oke. gitu. Kedua belah pihak keluarga juga udah setuju. Setuju pada saat Oke, itu. menikahlah. Eke Bener. ya kan. And then 40 hari. Jadi gue nikah bulan depan itu gue langsung Tekdung lalala. Tralala, Bo. Gitu. Bulan depannya? Bulan depannya. Oh, talkcer ya. Talkcer, ember. Paten kayaknya Kayak tuh. paten banget Kayaknya lah pokoknya. Talkcer gitu. Terus. Ya udah, tapi setelah melahirkan nih 40 hari abis aku melahirkan, tiba-tiba tuh si suami sakit, Dok, gitu. Sakitnya 40 tuh hari serius. setelah lahiran suami langsung sakit. Sakit Drop. dalam 2 minggu itu dia mengalami yang namanya wasting syndrome ya, Dok ya. Wasting syndrome. Apa itu Jadi wasting dia syndrome? wasting syndrome tuh kehilangan berat badan lebih dari 10% berat badan normalnya dia. Oh. Which is tiba-tiba tuh dia jadi kurus gitu. Dalam kurun waktu berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Iya. Langsung drastis. Yes. 2 minggu aja badannya langsung kurus, kering gitu kan. Terus mulutnya tuh penuh jamur. Penuh jamur. Oh, nggak pakai kanesten Enggak. Kira jamur sikil. Wasting syndrome itu wasting time ya? Wasting. Kok wasting? Wastingnya buang waktu. Wasting syndrome ya? Wasting syndrome. Kalau kayak dia berapa minggu? Kan itu 2 minggu. Dia 2 hari kayaknya. Terus 2 tahun kayaknya. Terus berjamur. Berjamur Apalagi? di mulut, terus dicek apa namanya semua cek kesehatan tuh, cek darah lengkap gitu ya. Semuanya tuh anjlok, jelek banget. Tipesnya positif, DBD Tipes, positif, DBD. hepatitis positif. Hepatitis. Pokoknya semua penyakit tuh diborong sama dia. Jadi Terus gue komplikasi. bingung ya, Bo. Komplikasi. Ini penyakit apaan semua diborong? Tapi sebelum-sebelumnya memang sebelum ke rumah sakit tuh sempet lah ya yang namanya kita bicara 17 tahun yang lalu ya, Bo. Itu keluarga tuh sempat yang berpikir, wah jangan-jangan anak gue diguna-guna gitu loh, yang kayak gitu-gitu, Bo. Masih. Si suami ini loh, si Karena suami. iya, karena langsung tiba-tiba Dropnya, drastis ya. iya, Drop. Oh, ini drastis. pasti ada yang nggak suka nih. ada yang Betul, gini lah. gitu. Terus, Kok jadi tiba-tiba kurus, mulutnya kok begini gitu kan. Akhirnya karena aku bukan tipikal orang yang percaya begitu-begituan, udahlah ya kita bicara by data aja nih, bener nggak dibawa ke rumah sakit. Ya udah ternyata lab. semuanya cek lab hasilnya buruk begitu. Dan dokter akhirnya asesmen nih lebih dalam gitu kan, apakah dia dulu pernah punya perilaku yang beresiko atau tidak. Jadi perilaku beresiko tuh ada 2. ada 2. Yaitu beresiko kena HIV ya maksudnya. Karena ngarah-ngarahnya kayaknya ke sana nih gitu, Oke. karena semua penyakit udah diborong kan sama dia. Nah, setelah di asesmen apakah dia pernah punya perilaku beresiko seperti menggunakan jarum suntik narkoba suntik atau enggak, dia bilang iya. Tapi dia udah taubatun nasuha ya gitu kan, taubatan nasuha tuh udah 2 tahun sebelum kami menikah. And then dia juga pernah berhubungan seksual sama mantan pacarnya gitu kan tanpa menggunakan pengaman. Ya namanya dulu ya mungkin Kenakalan ya remaja. kenakalan remaja yang namanya pacaran sama si A. Dia pikir putus, pacar kan pacar. gitu kan. Putus kan kita nggak tahu. Ini si perempuan atau si laki-laki ini pernah tidur sama siapa aja gitu ya, Bo. Jadi nggak tahu kenanya tuh dari yang Jadi kayak rantai. jarum rantai tumpul gitu apa ya. jarum tajam tadi gitu. Akhirnya diceklah HIV-nya, ternyata benar positif. Setelah mengetahui si suami, Ya. almarhum suami itu Positif. langsung ngecek diri sendiri atau Enggak, langsung disaranin sama dokter pada saat itu ya. Dokter kan gitu. pada saat itu kan konsul ya, Dok ya gitu. Ada konsultasi dokter. Pada saat itu si suami itu langsung kayak
bukan dipaksa sih, tapi disarankan ya, sangat disarankan untuk karena kamu punya istri, punya anak, itu wajib banget sebenarnya untuk dites gitu, karena bagaimanapun istri kamu kan pastinya berhubungan aktif nih. Betul. Ya kan, berhubungan seksual aktif, cocok kan? Bukan tepuk tangan, bukan. Kalau Hotman Paris bilang begonoan tuh begini. Iya, Gitu. begini nih. Nah, terus Berhubungan seksual secara aktif, jadi pastinya istri kamu ini beresiko Iya. gitu kan, karena kan apalagi kita udah punya anak pasti kan nggak pakai candy Betul, ya Bo betul, gitu. Ya sudah, akhirnya pada saat itu juga aku udah mulai masuk kerja tuh, ditelepon lah ya kan sama Pak suami. Nelfon kok nangis gitu kan, gue pikir kena kanker Bo ya kan, taunya kantongnya kering emang. Terus akhirnya dia bilang, Mam, baiknya kamu datang deh ke rumah sakit karena dokter mau bicara. Akhirnya dokter di situ yang bicara, saya bilang ada apa gitu kan. Akhirnya dijelasin bahwa suami aku kena HIV gitu kan. Jadi karena saya beresiko, mau tidak mau saya disarankan untuk dites juga. Dengan PD-nya. Dan karena bodohnya gue belum kenal sama kedai pinter ya kan, bener kan? Jadi dulu tuh emang bener-bener nggak tahu HIV itu apa. Jadi begitu disaranin kamu tes HIV, oh iya aja. Padahal gue kagak tahu HIV itu apa, Bo. Bego nggak ya gue? Segitu awamnya. Bener-bener karena nggak pernah terjun kan ke dunia-dunia yang aneh-aneh lah gitu kan. Pulang kerja ya pulang gitu kan, nggak pernah deh yang aneh-aneh tuh. Begitu dites HIV-nya awalnya negatif, dan pada saat itu aku masih menyusui secara eksklusif kan si baby. Aku punya baby kan. Anak pertama. Anak pertama, betul. Disusuin secara eksklusif gitu kan. Nah 3 bulan kemudian babyku sakit. Babyku sakit, diare kayak gitu-gitu, dibawalah ke rumah sakit, dirawat 8 hari di sana. Gue penasaran nih dok gitu kan. Dok. Nah dulu kan masih edukasinya masih sangat minim banget gitu kan. Aku pikir yang namanya HIV ini jangan-jangan bisa ketularan melalui kontak sosial atau bisa kita tidur bareng, karena kan kita kan satu kamar ya, pakai AC gitu kan. Gue pikir kayak TBC lah gitu kan. Udara yang sama gitu kan. Wah jangan-jangan nih anak gue kena HIV juga nih gitu. Nah dokternya pada saat itu bilang nggak bisa Bu, ibunya positif atau tidak gitu kan. Saya bilang saya negatif. Pada saat itu hasilnya saya negatif nih awal gitu kan. Tapi anak itu bisa tertular tuh pasti dari ibunya. Coba ibunya dites dulu. Gue nggak mau. Gue maunya pokoknya anak gue hari itu dites gitu kan. Akhirnya dites lah anakku. Ternyata anak aku terdeteksi virusnya. Terdeteksi virusnya. Di situ suamiku, di situ aku tahu tuh. Disitulah bener-bener kayak, lu pernah denger gak sih? Pernah denger yang namanya dunia seolah berhenti berputar. Dan hancur, runtuh. Itu aku ngerasain. Kayak bengong gitu, bingung, don't know what to do. Gila anak gue gitu kan baru berapa bulan gitu. Terus bagaimana gitu kan? Karena selama 3 bulan aku tahu suami aku terinfeksi HIV itu kan pasti kan keluarga juga langsung wah. Dan pikirannya HIV udah kemana-mana. Laki gua kena, anak gua kena, itu kayak benturan yang bukan lagi, Bo. Kan? Bukan lagi. Udah kayak ngurus 2 bayi. Terus gimana caranya untuk bertahan saat itu? Ya mau nggak mau, akhirnya karena si babynya udah positif, kan dokter menjelaskan anak ini tertular pasti dari ibunya. Coba ibu dicek ulang. Begitu gue dicek ternyata benar guanya HIV-nya positif. Disitulah suami gue akhirnya berhenti untuk memutuskan berhenti untuk pengobatan dok, karena depresi berat. Kenapa nih? Ya, udah nggak sedih udah. Kalau ngomongin anak ya, kalau udah ngomongin anak tuh pasti itu seorang ibu tuh pasti. Betul. Tapi gue harus kuat demi anak gue ya kan. Gak boleh cengeng-cengeng ya kan. Anak gue itu adalah anak yang kuat karena dia punya ibu yang kuat. Ya. Berarti bapak gue letoy juga. Anaknya begini. Terus di saat kamu mengetahui posisi kamu terkena juga, positif juga HIV, bagaimana? Pada saat itu benar-benar nggak berpikir bagaimana kondisi aku, tapi bagaimana kondisi biar si anak ini bisa selamat dan suami aku selamat, gitu. Lu ngapain lu salah, dremin Bo. sih? Kan nggak lucu, kalau dremin sih. Salah. Wah error nih. Jadi ketawa kan? Ada anjing. Jadi pada saat itu
bener-bener pikirannya tuh gimana biar suami tetap semangat dan sehat lagi, anak juga pulih juga gitu. Karena pada saat itu memang kondisinya aku baik-baik aja, sehat walafiat, nggak ngerasain satu penyakit pun dok, sama tidak sekali tidak ada gejala apapun. Padahal hasilnya udah jelas ya aku positif gitu kan, reaktif kalau di bahasa itunya ya, reaktif. Selanjutnya apa yang dilakukan? Minum obat atau ada treatment apa? Enggak ada. Kalau udah zaman dulu mah nggak kayak zaman sekarang ya gitu, harus tidak disarankan langsung terapi obat ARV gitu kan. Jadi dulu tuh punya kayak birokrasi. Negara punya birokrasi tadi gitu kan, bahwa CD4-nya tuh harus di bawah 200 dulu, which is kita harus masuk ke dalam fase AIDS dulu baru bisa dapetin terapi obat ARV itu gitu. Nggak gampang kayak sekarang. Berarti ada jeda waktunya dulu ya gitu. Apa gitu. mungkin alatnya rusak kan? Cek gitu kan. Berapa kali tes gitu lagi nggak sih? Kan itu berarti kedua kali kan? Tes kedua kali. Itu aku kedua kali tuh. Jadi udah melewati masa jendela berarti kan. Masa jendela itu kan 3 sampai dengan 6 bulan. Nah, berarti aku cek itu pas di 3 bulannya cek pertama masih kan. Masa jendela ya. Betul gitu. Nah, pas begitu dites ternyata HIV-nya positif, suami tahu, suami depresi, bulan depannya meninggal. Gitu. Jadi dia lebih baik dia nggak ngelihat bagaimana nanti endingnya aku gitu kan, bagaimana aku berakhir, bagaimana aku dan anak aku berakhir. Jadi dia mau duluan aja, dia mungkin bilang gitu. Kayaknya dia ngerasa dia yang pembawa semuanya, betul, buat keluarga. Betul gitu. Dia jadi makanya dia depresi parah, berat. Dan itulah yang menurut aku ya, itu yang membuat dia meninggal tuh karena depresinya itu dok. Gitu. Sebelum beliau meninggal ada omongan apa ke Kak Hages? Banyak ya, tapi salah satunya yang paling aku inget tuh dia bilang kamu bisa menerima aku saat ini dalam kondisi aku yang udah setengah badan lumpuh ya kan, udah di kursi roda, ngomong juga udah terpelo-pelo, tapi saat kamu ada di posisi aku nggak akan pernah bisa terima, aku nggak akan pernah bisa maafin, dia bilang gitu. And then akhirnya dia bilang ya jadi jangan, so please relain aku pergi, jangan tahan aku gitu kan. Jadi ya udah aku mau akhirin aja semuanya gitu. Bener-bener dia nggak mau minum obat. Deh tuh. Bener-bener dia nggak mau minum obat karena dia ngerasa bersalah banget, guilty feelingnya tuh tinggi banget. Padahal sebenarnya kalaupun minum obat di terapi obat masih bisa banget gitu. Karena aku lihat sebenarnya tuh masih bisa banget ya. Cuma karena keinginan dia untuk hidup aja udah nggak ada, itu yang susah. Padahal aku tuh yang udah nerima, udah bener-bener ya udah kan udah sama-sama terinfeksi nih, mau ngapain lagi gitu kan. Ya udah kita jalanin aja gitu. Nggak mau, dia tetap yang enggak lah, kalau aku nggak akan sanggup ngelihat kamu ada di kursi roda dalam kondisi kayak aku sekarang, nggak deh. Padahal stigmanya kalau sehat-sehat aja buktinya sampai detik ini ya udah 17 tahun ya, Bo. Berdiri tegak dan sehat walafiat loh. Bagus loh. Alhamdulillah. Nah dok, aku mau nanya dong, itu kalau kasus dari Kak Hages itu kan dari jarum suntik si suami ya. Jarum suntik itu secara rinci gimana sih penularannya dok? Apakah abis suntik langsung shot gitu, kena apa gimana sih Bu Dok? Nah, jadi cara kerjanya tertular lewat jarum suntik adalah saat jarum suntik itu masuk ke badan orang yang terinfeksi HIV. Nah ini darahnya orang yang terinfeksi HIV ini akan masuk ke jarum suntik ini. Oh. Sedikit masuk sedikit. Karena sedikit keluar masuk itu. Akan masuk. Dan nanti saat dia masuk ke tubuhnya orang lain, si darahnya, darah ini akan walaupun masuk, persekian detik gitu, dok. Akan masuk. Oh gitu. Dan sekali lagi kita ngerti namanya pengguna narkoba jarum suntik ya kan nggak cuma sekali kan. Nah itu kan berulang kali. Prosesnya kan berulang-ulang ya kan, nggak cuma satu kali ya. Kalau satu kali mungkin iya, mungkin enggak. Tapi itu kan proses yang berulang-ulang. Nah kalau untuk secara umum dok, penularan HIV itu selain dari jarum suntik, mungkin dari seks apa segala macam, ada lagi nggak sih? Jadi karena penularan virus HIV itu bisa berpindah dari satu orang ke orang lainnya. Satu yang harus kita tahu bahwa virus HIV itu tidak bisa hidup di luar tubuh manusia. Oh jadi nggak bisa tuh, misalkan darah yang sudah terpapar, tercecer itu bisa. Terus kita kenain nggak bisa. Jadi atau ada di luar kulit kita, itu nggak bisa. Oh nggak bisa. Jadi virus itu kalau di luar tubuh mati. Oh gitu. Cara penularan virus HIV yang pertama lewat hubungan seksual. Baik hetero maupun homoseks.
Oh iya. Kok homoseknya ke saya sih, Dok? Hetero. Homosek. Ya? Hetero dan homosek. Ke gue loh homoseknya. Yang kedua, lewat pemakaian jarum suntik yang bergantian. Narkoba tadi. Narkoba. Yang ketiga, dari ibu yang terinfeksi kepada anaknya. Karena menyusui mungkin. Apa Atau lahiran. namanya? Dari Transplasenta, proses, proses melahirkan maupun menyusui. Oh gitu. Yang keempat, lewat transfusi darah atau produk organ, misalnya transplantasi organ dan darah atau lain-lain. ginjal, transfusi ginjal, organ-organ tubuh. Yang kelima nih dan lain-lain. Dan lain-lain ini biasanya orang medis, paramedis yang nggak sengaja terkontaminasi dengan alkes. Alat Alkesnya itu kesehatan, ya? bekas orang yang Membedah terinfeksi si- HIV. Jadi 5 cara itu. Oh, Di luar gitu. itu enggak. Minum 1 gelas, Enggak. pakai anduk bareng, Enggak. tidur di kasur yang sama. Cuma penyakit kulit tok itu. Kalau panu ya panu. Tuh, dengerin ya, pinusian di rumah, penonton di rumah semua. Kalian juga nih, HIV itu tertular dari 5 yang tadi. Selain itu tidak akan menularkan. Oke? Jadi jangan tiba-tiba di warung makan ada yang makan terus dia terkenal kayak Kak Hages nih. Kan dia semenjak dia viral, Orang tahu. segala macam. Kalau duduk di satu warung soto yang bareng, dek, tiba-tiba ada Odif. Enggak. Gitu. Oh, Atau bekas elah. kursinya dilap. Atau berkat kursi iya, dilap, iya. pakai hand sanitizer. Pakai close, sanitizer, close. betul. Enggak gitu konsepnya ya, Bu Nggak Dokter gitu. ya. Ingat, virus HIV di luar tubuh manusia mati. Mati gitu, kecuali kamu transfer yang lain-lain, darah apa segala macam gitu. Air mani, cairan Air mani. Gitu, oh iya. Cara penularannya. Terus ketika Mbak Hages mengandung anak pertama nih, ada rasa khawatir nggak sih sang anak positif juga? Oh tadinya kan nggak tahu ya? Tadinya nggak Tadi tahu. ceritanya kan nggak tahu ya? Berikutnya. Yang kedua berarti? Kalau yang kedua iyalah pasti, karena kan setelah aku nih si suami meninggal, menikah lagi? Menikah lagi, aku Oke. ngejanda nih, gitu kan sampai hampir 6 tahun. Oh 6 tahun. Hampir 6 tahun. Janda bersertifikat ya? Ember. Bukan janda bodong, Bu Dokter. Terus? Nah akhirnya begitu menikah lagi nih sama si suami kedua, nah dia ngasih tahu gitu bahwa walaupun kita sama-sama HIV positif bisa kok punya anak. Oh suami Sama-sama positif kakak kita. sama-sama Odif? Sama-sama Odif gitu. gitu. Nah tadinya kan gue mikirnya cowok nih gitu kan, modus kali kan, nggak percaya kan Bo, ya mulut laki-laki kan. Nah akhirnya Aku juga nggak percaya mulut laki. nah akhirnya aku dibawalah sama dokternya beliau ya, dokternya si suami ini memang ahli epidemik gitu kan. Oke. Nah disitulah aku dijelasin dan dia sangat nge-support gitu. Jadi support dari dokter ya, dari nakes itu penting banget sih sebenarnya untuk teman-teman Odif itu bisa membangun percaya diri kita lagi untuk ternyata bisa ya gitu. Itu ketemu di mana sama si suami. suami yang sekarang? Ketemu Di di mana? LSM. Di LSM, lagi sama-sama kasih seminar? Lagi Atau- ada sama-sama. Aku dulu ikut seminarnya beliau Oh, gitu. Dia aktivis Bo, dia ya aktivis. kan. Dia Oh lu duluan ngincer pasti lu berjuang. nih mana nih yang paling ini nih? Salah, bukan. dia yang ngincer Oh dia gue. ngincer lu. Dia, Salah, Bo. terus abis itu PDKT-an apa segala macam nikah? PDKT-an gitu kan. Pacaran berapa lama? Pacaran setahun lah. Setahun. Gitu kan. Dari 2010, 2011 kita nikah gitu. Terus ya seperti yang pertama ya talkcer gitu ya bulan depannya. Langsung bulan depannya. Buntiang gitu Buntiang. kan. Terus khawatir juga? Pastilah gitu kan, pasti walaupun nih ya dokter ahli sekalipun udah menjelaskan tetaplah yang namanya ibu kan gitu kan. Dan aku trauma kan sama anak pertama ya kan, walaupun pada saat itu dokter juga menjelaskan bahwa ini yang terdeteksi masih imun si ibu gitu kan. Jadi baby itu dia bisa punya imun sendiri after dia di atas 18 bulan. Oh gitu. Nah, begitu jadi pas begitu aku cek anak aku umur 2 tahun, alhamdulillahnya negatif. tidak Anak yang terdeteksi. pertama, anak yang kedua juga? pertama. Anak yang kedua sempet dakdikduk kan, tapi ya itu aku melahirkannya, akhirnya aku memutuskan untuk melahirkan di sesar dan aku tidak memberikan ASI pada baby aku dan hasilnya alhamdulillahnya negatif. Aduh, sampai anak keberapa? 4 ya? Anak keempat loh, luar biasa loh ibu Anak ini loh. keempat tuh gini, suami aku bawa 1, aku bawa 1, kita bikin lagi 2 Bo. Gitu. Gue pikir ombud talkcer bener 3. Tinta. Nah itu ada ininya nggak sih? Ada proses spesialnya nggak sih? Atau mungkin ada waktunya harus
ml-nya harus di saat begini, ini harus dong. begini biar si anak nantinya Iya, negatif. ada ya? Ada syaratnya. Jadi ada program ya namanya PPIA, program PPIA. penularan dari ibu ke anak. Sekali lagi bahwa anak itu pasti tertular dari ibunya kan. Jadi yang harus diintervensi ini adalah si ibunya agar dia tidak menularkan kepada si babynya. Jadi yang syarat pertama itu si ibu ini yang positif HIV udah terapi obat ARV minimal 6 bulan. 6 bulan. Ya kan, terus itu udah, ya kan gue udah tuh, udah lulus. Satu. Terus udah gitu satu. Yang kedua tidak punya infeksi oportunistik atau penyakit penyerta lainnya. Oke, kayak jantung dan lain-lain, diabetes apa segala macam ya. Diabetes, hepatitis gitu ya, tokso dan yang lain-lain. Sehat deh. Sehat Oke, ya kan, dalam 2. keadaan sehat walafiat. Yang ketiga CD4-nya atau sel kekebalan tubuh kita harus di angka normal. Normalnya itu 410 sampai 1599. Oke. Nah, itu juga sudah lulus nih tiga-tiganya. Sudah lulus 3. Barulah si Pak suami itu boleh lepas candy ya, Bo. Boleh lepas kondom di masa suburnya Eke. Nah, itu kalau untuk si istri, kalau untuk si suami cek begitu juga nggak sih? Sama, harus begitu juga. Oh, gitu. Sama gitu. Jadi si suami istri Harus ini 6 bulan harus juga minum sama, obatnya, betul. itu juga. Kenapa harus 6 CD4-nya. bulan? Karena virus HIV ini perlu penyesuaian ya dengan si ARV ini sekitar 3 sampai dengan 6 bulan. Biasanya kalau kita sudah terapi obat ARV 3 sampai dengan 6 bulan, virus kita tuh dua-duanya sudah undetectable nih atau tidak terdeteksi. Oke. Kalau udah sama-sama tidak terdeteksi, maka kita sudah tidak bisa lagi mentransfer si HIV ini gitu. Kayak gitu sih. Gitu. Nah, kalau Bu Dokter, apa sih perbedaan ODIF tadi dengan ODA yang sebutan kita biasanya kan orang taunya ODA. Iya, dulu disebutnya kan? ODA. Itu apa sih, Dok? Sekarang gini, tadi kita udah dengar, Mbak Hagi sudah bilang, zaman dulu orang itu baru boleh dapat obat ARV kalau sudah masuk ke fase AIDS. Makanya yang orang banyak dengar itu dulu ODA. Karena banyak orang itu udah jatuh ke AIDS, makanya ODA. Nah, tapi hari ini walaupun dia nggak ke AIDS, terdeteksi ada HIV, dia sudah bisa dapat Obat. ARV. Oke. Nah, makanya Jadi sekarang orang familiar juga dengan ODIF. Beda antara ODIF dan ODA. Oh, aku juga baru tahu tuh perbedaannya Beda. tuh. Jadi dulu sama sekarang. tidak selama ODIF itu akan menjadi ODA. AIDS. Oke. Tidak selama ODIF akan menjadi ODA ya, Iya, Mbak. betul. Gitu. Oke. Makanya sekarang itu ya dulu kenapa kok nggak digaungkan ODIF dan ODA, karena kan nunggu AIDS dulu. Nah, baru dapat kenapa obat. zaman dulu tuh harus sampai orangnya tergeletak dulu? Oh iya, dulu. Pendanaannya dulu Oh iya, kali dulu, ya. dulu mungkin pemerintah Kayak belum gitu. ini kali ya. Pendanaannya, karena kan obatnya harus setiap hari, Iya. seumur hidup. Oh, Dan gitu. itu didanai oleh pemerintah. Iya. Dan edukasi juga nggak sih, Bu Dokter? Kalau zaman dulu kan edukasi Dulu seks enggak. tentang HIV itu kan dikit kan? Iya, sedikit bener. banget. Jadi orang awam dia aja nggak tahu tentang Iya, HIV apa segala betul. macam. Kan Tapi dulu ya. orang nontonnya sinetron. Kayak gitu. Kalau sekarang kan beda. Orang kan nggak cuma butuh hiburan, orang sekarang butuh ilmu. Nah, sekarang kan dari gadget segala macam. Iya. Dulu kan handphone Nokia apaan sih? Bisa cari apaan, lihat apaan. Jadi Benar. pengetahuan Itu tentang ODIF dan HIV ODA. dan ODA dan itu Iya. sangat minim Beda. zaman dulu. Sekarang udah luar biasa ya. Kalau gua Oda, gua nggak di sini, Bo. Ya kan di rumah Rumah sakit. sakit. Oh iya, bener. Udah nggak ada justru Udah malah. AIDS. Udah ada itu tadi infeksi-infeksi yang Iya, gitu. opportunistik. Nah, Dok, aku kan pernah denger nih katanya HIV itu nggak bisa sembuh. Tapi kenapa kasus anak pertama Mbak Hages ini bisa menjadi negatif HIV? Ini saya kasih ke Mbak Hagis. Iya. Tadi Mbak Hagis Iya. udah cerita kan Iya, sama kita. betul, Nah, betul. kayaknya kita harus lebih tajamkan lagi Mbak Ah, Hagisnya. betul, Jadi ini betul. penting ini insight ini untuk Ya. para yang di luar sana. Ini penting untuk anak Mbak Hagis juga. Betul. Yuk, dari betul mamanya banget. coba. Dari mamanya, dari Ayo, maminya ya. Kenapa Mami? Ya, jadi kenapa anak itu bisa dari positif jadi negatif atau dari terdeteksi ya. Kalau aku kan ceknya kan jumlah virusnya gitu kan. Tapi kalau untuk antivirusnya itu baru bisa diceknya itu setelah 18 bulan ya, di atas 18 bulan. Nah, kita cek viral load-nya pada bayi. Kalau di bawah 18 bulan ya, itu pasti yang terdeteksi adalah imun ibunya, karena tadi saya bilang ini bahwa positif. si anak belum punya imun Sendiri masih ngikut ibunya karena Masih ngikut nyusu ibunya. ya. Dari dalam kandungan. Dari dalam kandungan masih ininya ibunya lah ya. Nah, Clear ya? Clear Oh, sampai pelan-pelan. situ. Sampai yang kedua, proses melahirkannya. Aku waktu itu ambil keputusan untuk normal kan. Oh, anak gitu. pertama itu Anak pertama normal, makanya. Yang ketiga, aku memberikan ASI eksklusif ASI tadi. eksklusif. Nah, jadi
apapun yang ada dalam tubuh aku pasti kan Sama. transfer. Oh, pantesan zaman dulu tuh kalau emaknya makan apa, anaknya mencret. Gitu, iya. ya Gitu. kan? Oh, Kayak gitu, baru Oke. tahu. Betul. Nah, nanti dia akan terbentuk imunnya sendiri itu di atas 18 bulan. Disitulah benar-benar keputusan yang tepat aku untuk cek HIV-nya. Oh, gitu. dicek lagi. Dicek lagi. Berarti setelah dia terdeteksi langsung HIV, stop ASI. langsung stop ASI. Langsung stop ASI, langsung berikan apa ya? Susu kalen. Benar-benar sufor dan juga suplemen-suplemen yang bisa ngebantu imunnya dia biar bagus gitu, biar Ngebentuk kuat sendiri. ya gitu. Dan akhirnya Alhamdulillahnya negatif. terbentuk dan negatif. Setelah anak Akhirnya ini di tes ulang negatif. Iya. Alhamdulillah ya. Dan itu kayak ngerasa kayak miracle ya. banget. Oh iya dong. udah clear Sampai penjelasannya ya. Sujud syukur aku. Iya, tuh buat ibu-ibu di rumah tuh ini Udah clear ilmu ya. banget loh, ini ilmu banget loh. Dan Bu Dokter nih, tapi kalau dilihat dari ilmu kedokteran ya, sebenarnya berapa persentase sih seorang anak tertular HIV ketika ibu yang mengandung bisa positif juga gitu? Jadi persentase itu untuk dari ibu Ke anak. menularkan ke anak itu 25 sampai 40%. 25 sampai 40%. Itu pun bukan hal yang mudah. Seorang ibu itu bisa menularkan ke anaknya kalau jumlah virus yang ada di dalam darah si ibu itu bisa berpotensi untuk menularkan. Jadi memang Iya, memang nggak nggak gampang. semudah Nggak itu. gampang, nggak semudah Memang itu. nggak semudah itu. 25 sampai 40%. Dan ini nggak ini tuh bukan angka segini tuh bukan hanya dari dalam rahim aja, nggak bisa lewat proses persalinan juga, lewat ASI juga. Jadi 25 sampai 40 itu ditularkan lewat rahim, ASI. Sama proses melahirkan normal. Nah, jadi kalau misalnya, tapi sekarang ini loh, Mbak Agis, ASI juga nggak masalah loh. Nggak masalah. Jadi Melahirkan banyak ODIF normal yang juga menyusui nggak anaknya nggak masalah. Oh, sekarang udah bisa ya? Udah bisa. iya. Karena minum Ada obat tadi. Obat ARV tadi. Dan yang itu tadi kuncinya. Syarat-syaratnya udah dipenuhi. Mm-mm. ASI eksklusif, why not? Iya. Oh. Kalau aku kan dulu kan menyusui anak aku kan belum terapi obat ARV gitu, dan yang kedua karena punya traumatik, jadi aku tidak punya keberanian untuk memberikan ASI eksklusif. Oke, sekarang kan tadi kan kakak Hages, Mbak Hages ini kan tertular dari suami. Ya. Nah, jika ada pasangan di luar sana yang memiliki salah satu pasangannya mungkin suaminya atau istrinya ODIF, tapi dianya belum terkena virus itu, Ya. apa yang harus dilakukan? Bu Dokter, Ya. dari Bu Dokter dan dari Kak Hages Boleh, coba. silakan, Jadi Bu Dokter. kalau Monggo. kita dari dokter, jadi untuk orang yang terinfeksi ODIF, untuk ODIF bisa untuk menikah dengan orang yang tidak ODIF itu bisa. Bisa, ya tapi ada syaratnya. Ya itu kata Mbak Agis tadi, dia harus minum ARV paling tidak dalam waktu 6 bulan. Dia harus dipastikan tidak mempunyai infeksi opportunities. Pastikan itu. Selama orang ini, dan dia harus berjanji memakai kondom setiap melakukan hubungan seksual. Oh gitu. Oh tetap pakai kondom berarti ya? Tetap, aku aja sama suami masih tetap pakai kondom. Ya, jadi selama ini udah dikerjakan dan dites, virulensi di darahnya nggak terdeteksi, mau nggak nikah? Boleh nikah dengan orang normal, why not? Nah, Mbak Agis misalnya menikah dengan orang normal, ya nggak ada masalah juga. Aku nggak normal, Dok. Enggak maksudnya. bukan dengan ODIF. Salah saya Maaf, bukan dokter. Itu ada lakinya loh di situ. Suruh nikah lagi. Praktek. Ada lakinya loh di situ. Enggak. Enggak maksudnya. Andai kata. Andai kata. Jadi nggak ada masalah. Ya selama tadi itu syarat dan ketentuan berlaku. Iya, betul. Oke. Atau mungkin untuk si treatment si pasangan yang belum terkena ini ada treatment apa khusus gitu? Ada Apa tuh, namanya Kak? PrEP. PrEP? Ya, ada namanya PrEP dan mereka ini biasanya disebutnya adalah pasangan zero discordant. Oh. Zero discordant ini yang satu positif, satu negatif. Oh iya. Nah, jadi yang negatif bisa tetap negatif tanpa si yang positif ini menularkan ke si yang negatif, gitu. Oh, gitu. Jadi si yang positif ini tetap menggunakan ARV, si yang negatif ini boleh menggunakan PrEP, gitu. Lagi selama mereka mau berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom, apalagi misalnya mereka Mau itu melahirkan, mau punya anak. mau punya anak, Ya, program ya, betul, promil program. gitu kan, mau promil nih gitu kan, tapi takut nih gitu kan si pasangan positif. Kan masih banyak ya gitu kan yang pasangan tuh
walaupun sudah menikah tetap punya kekhawatiran lah, terutama si Odifnya sendiri nih gitu kan yang punya kekhawatiran besar untuk aduh nanti kalau gue nularin ke si istri gimana gitu, tanggung jawabnya besar banget kan gitu. Nah sekarang tuh udah ada tuh ya, ada program PrEP ya kan sekarang, jadi udah bisa banget gitu mereka punya anak-anak nanti yang negatif. Banyak kok, banyak banget teman-teman kita ya, para aktivis dan juga teman-teman survivor lainnya tuh yang pasangan diskordan itu sampai belasan tahun, sekarang anaknya udah pada besar-besar, bahkan ya udah SMA gitu ya, tetap negatif, si istrinya tetap negatif, ya apalagi anaknya. Iyalah, kalau sesama Odif aja bisa lahiran, apalagi kalau yang satunya masih normal gitu kan, maksudnya masih belum terinfeksi gitu kan. Nah itulah Kak J yang saat ini saya dan Mbak Hages bersama dengan suami beliau ingin menggerakkan edukasi ini, termasuk ya informasi tadi ini kepada ya komunitas-komunitas lain. Ini bagus loh Bu Dokter, banyak banget yang belum tahu loh kayak itu gini. dia. Iya benar, banyak banget. Ini kita lagi berprogram itu ya. Kita mau mengikis nih stigma dan diskriminasi yang masih ada di masyarakat. Menurut Mbak Hages ini kan sekarang survivor HIV. Apa sih kiat-kiat yang dilakuin dalam gaya hidupnya Mbak Hages mungkin sehari-hari? Kalau untuk gaya hidup, selalu sehat. Kalau untuk gaya hidup sih sama ya dengan manusia-manusia atau treatment lain lainnya, apa gitu. Bedanya itu cuma setiap hari gue minum obat. Bedanya cuma minum obat cuma aja. Itu aja, tapi memang perlu lebih ketat lagi seperti pola makan, pola tidur yang biasanya dulu gue suka begadang ya kan. Kurangin sekarang. Dikurang-kurangin gitu kan. Makanannya juga yang sehat-sehat. Makanannya harus yang mateng-mateng gitu boleh kan. makan mentah-mentah. Kalau yang mentah-mentah harus dalam keadaan si CD4 ini benar-benar pokoknya dalam keadaan stabil, harus dalam keadaan sehat gitu kan, CD4-nya harus di angka normal gitu. Ya udah, aku baru mau tuh makan makanan yang begitu. Tapi kalau akunya ngerasa bahwa imun aku lagi nggak beres nih gitu kan, lagi nggak enak gitu kan, aku akan sangat menghindari makanan-makanan yang mateng, apalagi setengah mateng. Berarti gitu. bener nih, ibaratnya dikasih golden ticket buat hidup lagi nih, maksudnya hidup yang kedua yang lebih bagus, dimanfaatkan bener-bener. Ada yang gaya hidupnya tetap aja clubbing, minum minuman keras, alkohol, udah kayak apa, narkoba lagi gitu. Ya, lu udah kasih sehat ya kan, masih begitu aja. Keren banget nih. Terus kalau dari ilmu kedokteran nih Dok, mencegah gimana Dok? Dari sisi ilmu kedokteran ini kan dari mencegah agar kontaminasi HIV. Enggak, agar tetap sehat. Dari ilmu kedokterannya ada nggak sih, Bu Dokter? Oh, biar si Odif ini biar si Odif sehat. Tetap sehat nih. Kalau saya mah idem gitu dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Hages. Iya, hidup sehat. Ya, sebetulnya Mau Odif atau bukan ya? Yang penting ini ya. Sebetulnya yang penting ya itu tadi ya itu penting-penting. Yang paling penting sebetulnya apa? Orang-orang sekitarnya yang cerdas. Itu yang paling penting. Orang-orang sekitar yang cerdas. Karena kebanyakan nih, mohon maaf, saya juga punya pengalaman dari beberapa orang-orang terdekat saya itu yang ada yang sudah pamit meninggal karena nggak tertolong, tidak tertolong. Karena apa? Orang tuanya itu minim pengetahuan tentang HIV. Dikiranya lah anak gue disantet, anak gue didukunin segala macam, udah tergeletak gosong. Itu dia padahal dibawa aja suruh cek 3 huruf, kalau nggak terlambat bisa ditolong. Kan? Tapi udah terlambat karena minimnya pengetahuan dari orang tua dan keluarga. Dan sekitar ya mungkin orang tua nih Mbak Hages yang mau ngomong speak up kalau anaknya ini mungkin terkontaminasi virus HIV, mungkin takut, malu, dipikirnya anaknya nakal. Ya, yes, memang begini. Kita tahu apa penyebabnya diantaranya itu. Tapi jangan salah, tidak semuanya orang yang terkontaminasi virus HIV itu karena kelakuannya. Kalau kita mau ngelihat jumlahnya ya Mbak Agnes, itu hanya yang karena konsekuensi dari kelakuannya hanya 40%. 40% dari kelakuan. 60% tuh cuma imbas ya, contohnya ya. Ibu rumah tangga, anak. Nah itu tuh, ini satu lagi stigma yang di luar sana beredar. Beberapa selebgram, cowok keren, seksi, badan bagus, dan cewek seksi, cantik, molek, apa segala macam. Kayak gue gitu. Oh, kayak aku. Tiba-tiba kurus meninggal langsung. HIV nih, AIDS nih, gini. Jangan sampai ada keluar statement seperti itu. Karena kan menurut survei apa segala macam, banyak juga ibu rumah tangga yang biasa-biasa ternyata kena imbasnya dari suami yang main di luar, ngebawa penyakit ke rumah.
Tuh, belum tentu selebgram yang karena- kelihatan gaya hidupnya itu. Karena kesalahan belum tentu orang yang terkontaminasi virus itu karena misalnya dia yang nakal atau dia yang buruk kelakuannya, bukan. Ya itu bisa jadi ya 60. Ibu rumah tangga nggak tahu Iya, apa-apa, nggak tahu cuma apa-apa. masak cuci dapur segala macam di rumah nggak taunya. Nah itu yang kena harus gara-gara kita suami. itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Jadi Betul. masyarakat itu saat ada ODIP itu nggak punya pikiran negatif, Mbak Agus. Iya. Sebetulnya Langsung kabur gitu ya. Sebetulnya apa tipsnya? Ya oke, tadi Mbak Agus menyampaikan oke. Tips yang paling penting adalah orang sekitar yang mendukung. Karena kalau orang sekitar yang mengucilkan itu otomatis ya itu akhirnya hormonnya Drop. oksitosinnya turun, adrenalinnya turun, akhirnya ya kesehatannya turun. Kalau mereka merasa diterima dan lain-lain, Oke. itu Ada sebetulnya. statement atau ada quote yang bagus banget. apa itu? HIV itu jauhi virusnya bukan orangnya. Yes. Tuh. Ih, bagus ya. Kalau dari ilmu kedokteran lagi nih, Bu Dokter Inge Satyo Arianto dari Perempuan Sadar Vagina, ya kan? Apa cara efektif melindungi diri kita dari HIV? Berulang-ulang tadi kita sudah sampaikan. Betul. Lagi Jangan nih. jauhi orangnya, tapi jauhi cara penularannya. Betul, dan virusnya. Dan Oke. virusnya, kalau kita nggak mau terkontaminasi virus, yang 40% ini ya, yang memang dari orang ya, itu ya kita apalagi, yaitu no seks bebas. Oke. Kalaupun, tapi saya nggak menyarankan, kalaupun terpaksa harus melakukan hubungan seksual yang beresiko ini misalnya kita nggak tahu ini suami setia apa enggak. Betul. Maksudnya. Mm-mm. Nah, ya, pakai kondom. Kondom. Nah tapi suami itu gimana ya? Tapi suami suka gini gak sih? Nggak mau, Apaan sih, Pak. Mah? Kamu gak percaya sama papa? Nah, Ya. ya gitu. Padahal Iya. bapaknya habis botol tuh keluar-keluar tuh. Ya kan? Botol isinya keluar-keluar di sana di luar. Saran kita pakai pengaman, Pakai ya, itu pengaman. saran. Tapi ya dinamika di lapangan ya tergantung Anda. Kan kita hanya menyarankan, tapi kan di lapangan kan nggak semudah itu. Yang kedua, narkoba jarum suntik hindari. Apapun bentuk Apapun narkoba, bentuk narkoba hindari. Yang ketiga, ya pastikan ibu ini kan ibu Hamil. ibu hamil yang positif ini kan menularkan pada anaknya. Ya kalau bisa, kalau ibu ini merasa sudah kayaknya saya ini ya lebih baik ya ikut periksa program yang tadi. Ya yang kita nggak bisa ini ya yang lewat transfusi Si ibu darah ini. sama ini ya kan memang nggak bisa. Jadi intinya jangan jauhi orangnya tapi jauhi cara penularannya. Oke. Dan berarti untuk para ibu di luar sana yang di rumah tes juga boleh dong, Bu Dokter? Boleh harus. banget, harus. Apalagi dia lagi mengandung. Dia juga harus mengetahui riwayat HIV-nya gimana. Jangan lu tenang-tenang anteng adem aja. Ah, gue di rumah doang kok sama suami gue gini-gini. Suami gue setia kok. Gak ada jaminan suami kita setia. Suami kita. Suami kita. kita ini jangan pernah sesumbar suami saya nggak mungkin nggak. Iya. Kita nggak pernah tahu apa kelakuan laki-laki di luar sana. Iya kan Kak Ji? Betul. Oh, suami lu malaikat. Iya kan? Nggak, Bener dong. Kita ini baru boleh bilang suami saya setia, gak mungkin selingkuh. Kalau dia itu pakai celana, cara bukanya. Ada gemboknya, pakai ininya istri. Oh, Tut, tut, bukan. tut, 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 gitu Kalau ya. kalau cara buka celananya lewat atas. Ya nggak bisa dong Bu Dokter, makin kepake dong. Nah, selama bukanya masih dipelorot ke bawah, nggak usah bilang setia. Oh gitu, iyalah. Berarti untuk para ibu di luar sana nih wajib untuk tes ya. Bukannya ngompor-ngomporin nih, bukan. Cuman kan lebih baik mengetahui daripada terlambat. Tapi Bener gak sih? udah ada sih sekarang programnya untuk ibu Hah? yang dengan kalau suami istri nih mau program punya anak, itu sekarang udah ada programnya. Biasanya mereka akan dites HIV-nya. Gitu. Jadi deteksi kan lebih dini nih si ibu misalnya sudah terlanjur hamil atau sebelum hamil, itu dia akan dites HIV-nya. Kalau positif dia harus diapain, kalau negatif ya udah ya Oh, gitu. biasa Kalau aja positif gitu. ya ada programnya itu. Iya. Satu lagi, bagaimana caranya meyakinkan pasangan, kan ada kadang pasangan yang kok nggak percaya sih sama aku kayak gitu-gitu. Iya, Gimana sih caranya ampun. bagi ini deh, Iya, bagi bener. ilmu untuk teman-teman di luar sana. Bu Dokter juga deh ngomong deh coba. Kalau saya, Ah. terus terang ya, kita istri. Istri itu untuk ngomong sama suami itu nggak semudah itu. Jadi kalau kami nih Mbak Agus di Perempuan Sadar Vagina, kami membagikan ilmu tuh nggak hanya ilmu kedokteran, Iya. tapi ilmu agama, ilmu kehidupan. Betul. Jadi untuk masalah ini, bagaimana cara kita untuk bicara sama suami? Kita pakai apa? Kita pakai kekuatan langit. Kekuatan Kekuatan langit ya tuh. Sailor Moon dengan kekuatan bulan.
akan menghukum. Jadi kalau saya ya Mbak Agus, saya menyarankan kepada ibu-ibu, ya memang kita nggak bisa berdebat Sama laki-laki suami itu itu memang tuh. nggak bisa dibegitukan. Patriarki Betul, masalahnya kan. patriarki. Jadi kita ya mintanya sama Tuhan. Agar Tuhan itu, agar Allah Melembutkan hatinya, memberikan hidayah pada dia. membolak-balik hati sang Membolak-balik. suami. Jadi kalau istri nggak akan bisa, kan orang banyak ngomong psikolog gampang, ajak suami, dia sendiri belum tentu bisa ngajak suaminya duduk bareng. Betul. Betul. Belum tentu ngomong. Belum tentu di rumahnya sendiri diem sambil Nggak usah itu, Bu Dokter di orgasme aja nggak ngomong ke suami. Pokoknya papa, mama udah keluar, yang penting papa. Yang Suaminya penting udah keluar aja, dia belum padahal dia tentu. belum. Dia belum naik ya kan, dia nggak berani untuk speak up itu Jadi gimana kita speak up yang mainnya lain. kalau saya mainnya langit, karena kan ini ilmu kehidupan. Iya, betul. Serahkan semua kepada Tuhan yang Langit Maha Esa. pada Allah. Kalau dari kamu Kak? Ya kalau dari aku sendiri sih kesadaran dan kesepakatan ya, gitu, kesadaran tentang apa namanya kesehatan kita masing-masing pastinya gitu kan. Terus yang kedua juga kesepakatan, karena menggunakan kondom itu memang tidak mudah. Untuk negosiasi kondom bersama pasangan itu pastinya nggak gampang, gitu kan. Banyak banget gitu perempuan di luar sana, ibu-ibu rumah tangga di luar sana yang begitu bernegosiasi kondom itu malah jadi berantem, nggak jadi main, nggak jadi main, malah jadinya berantem Iya, gitu kan. jatuhnya kita jadi kompor Iya kan. gitu, tapi karena si istrinya nih sudah teredukasi, begitu dia mau bernegosiasi sama si suami itu setengah mati gitu. Begitupun juga dengan pasangan yang sama-sama positif, itu juga banyak banget yang mengira kita udah sama-sama positif ini jadi nggak perlu pakai kondom. No, salah. No juga ya. Justru itu harus tetap menggunakan kondom, karena apa? Virus aku dengan virus si suami beda. Bisa jadi bentuk virus aku itu segitiga, bentuk dia kotak, ya kan? Yang kawin bukan segitiga, kita doang, kotak. Oh, ya, ya kan? bener. Yang kawin bukan kita doang, virusnya juga ikutan kawin, Bo. Betul. Jadi obat ARV yang kita minum itu gampang banget nanti jadi resistensi. Karena apa? Ada pertukaran virus, bermutasi lagi si virusnya. Yang tadinya gue cuma punya segitiga, karena kawin sama si segi 4 ya, jadi segi 8. Jajaran genjang. Jadi jajaran genjang. Nah, betul. jadi banyak nih virusnya jadi bermutasi, akhirnya dia kebal sama si ARV yang aku minum. Kayak gitu. Jadi jangan salah ya, di luar sana juga untuk teman-teman ODIF, jangan menyepelekan juga nih gitu kan masalah pemakaian kondomnya gitu kan. Jadi itu juga harus diperhatikan, kecuali kalau misalnya kita mau apa namanya promil tadi gitu. Program hamil. Ya. Aduh keren banget ya. Ini bener-bener sebuah pengetahuan yang sebenarnya gue udah banyak paham, karena di sekitaran gue tuh menemui beberapa korban. Ya. Udah menjadi korban jadinya, karena dia udah telat tertolong. Betul. Aku tuh tipikalnya kalau sering ngeliatin sekitaran aku tuh entah teman deket, teman satu geng atau asisten bahkan, karena asisten aku meninggal karena nggak sempat ketolong gitu. Korban ketidaktahuan. Aku sering ngeliatin dari gerak-geriknya, tiba-tiba jadi introvert, turun berat badan drastis, langsung dari yang gemuk seger langsung berat, kulitnya jadi gosong apa gimana, tapi dia nggak mau ngomong, langsung aku pendekatan, bawa Culik. ke rumah sakit, Culik. langsung tes apa segala macam. Kalau udah keluar hasilnya kan dia gini, apapun yang terjadi, apapun hasilnya, lebih baik kita tahu ketimbang kita sudah telat nggak bisa diselamatkan gitu. Tetap dirangkul, tapi Tetap dirangkul. kan. Udah tahu hasilnya terus lu kabur kan gak lucu. Ya enggak lah. Ya kan gitu ya. Tetap dirangkul. Dirangkul, diingetin minum obat, udah minum obat belum, Keren. segala macam. Bahkan ada talent aku beberapa yang sempat aku bawa, alhamdulillah sampai sekarang dia hidup dan dia selalu bersyukur. Kalau nggak ada Kak Jevangga, mungkin gue udah nggak ada. Ini gue dikasih kehidupan gue, lu kayak malaikat buat nolong gue. Oh, tepuk Jadi tangan dong, luar wow, biasa, orangnya keren masih ada, banget. masih hidup. Orangnya masih ada, masih hidup. Dan dia sekarang jadi kayak apa namanya? Volunteer. Jadi volunteer, dia selalu ikut komunitas-komunitas, dia ngasih tahu himbauan segala macam. Iya. Takut yang lain-lain itu ada malu apa Iya, gimana. betul, gitu. betul. Dia bisa jadi role model kan akhirnya. Betul. Nah kita kan maunya orang-orang sekitar ODIF itu Iya. maunya kan yang seperti Kak Iya, Gigi ini, starnya betul. smart, tanggap, sama menghindari faktor penularan. Kita Betul. maunya ya seperti ini yang mau kita ciptakan. Semuanya kita kan ya. maunya Iya, menciptakan orang betul, sekitar ODIF itu orang-orang jadi sekitar star. kita. Betul. Dan satu lagi, jangan diginiin ya, misalkan temen deket kita nih apa segala macam, lu kok kurus banget sekarang gosong. Oh iya. Iya. Lu ya, jangan gitu. Nggak Iya, boleh. iya. Pendekatannya Itu tidak nggak seperti boleh. itu. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Kabur iya yang Aku ada juga, dia. Aku juga ini, Neng lu sakit. Misalkan gitu, Neng sakit. Yuk ke dokter.
udah nggak usah bingung biayanya, gue yang bayarin segala macam. Cek ya, kalau ada apa-apa kan kita tahu bisa diobatin, minum obat, lu bisa seger lagi kok kayak gitu. Aku caranya gitu, bukannya komunikasi itu berarti. don't judge gitu aja sih. Betul. Karena kalau digituin langsung drop, pasti. malu. Karena kan dia perubahan bentuk fisiknya, pasti kalau udah masuk fase AIDS bener segala banget. macam, udah beda banget, udah nggak seger. Satu, Beda. sariawan nggak sembuh, apa sedikit-dikit, aduh kenapa Neng, ini Kak sakit sariawan. Udah kalau ciri-ciri diare terus dikit-dikit moncor. Itu aku kayak gitu tuh dulu. Itu yang namanya jamur di mulut ya, jangankan masuk makanan, masuk minuman aja itu kayak disilet-silet rasanya. Serius. Sakit karena satu mulut kan gitu kan berjamur, yang namanya jamur itu kan pasti kan kayak bol kayak lampu brokoli, kayak brokoli dan kayak lampu Natal, tau nggak kalau dinyalain sekali langsung brrrr gitu kan. Begitu pun juga dengan jamur nih, langsung menjamur gitu di mulut. Itu nggak bisa, aku masuk makanan tuh nggak bisa. Minuman aja tuh langsung rasanya tuh kayak disilet-silet. Iya. Oh ya, satu lagi terakhir. Cara penularan dari blowjob atau oral sex itu bisa nggak sih HIV? Ayo. Silakan dong dari dokter gimana nih? Buat kalian yang ya kan? Buat kalian suka gimana dokter? Oral sex. Jadi kalau penularan secara oral sex sebetulnya tidak ekstrim penularan vagina ke penis. Tapi kalau terjadi luka, mulutnya luka di mulut, ada sariawan. Misalnya saat oral seks, terus mulutnya luka, penisnya luka. Nah, itu kan ada pintu, ada cairan-cairan dan jadi, darah. Yang mulutnya ini ada pintu, ininya penisnya ada pintu. Nah, di situ. Gitu. Selama intak, selama nggak luka. Tapi kalau ada luka di situ, ada pintu. Nah, tapi kalau hubungan seksual, pasti ada luka hubungan seksual itu ya. Kan itu kan gesekan. Ya, tapi jangan deh Bu Dokter, nggak boleh, oral seks nggak boleh, dilarang agama, woi. Lu lagi ya. Ngadi-ngadi. Nggak boleh. Enggak, tapi kita ini ya Mbak Hagas memang di Kedai Pinter ini kita bicara masalah itu. Iya. Real, ini kehidupan ya. Adalah hal yang biasa. Makanya Betul. kita ini di Kedai Pinter, alhamdulillah kita ini bicara masalah edusek ini kelas tongkrongan. Iya. Ya suami kan kalau misalkan Mah, Papa mau dong. Ya Mama lagi datang bulan. Ya udah atas kali atas gitu kan. Iya kan suami minta atas, masa dari belakang nggak boleh dong. Kalau belakang, nah ini. Kenapa? Next episode ya. Next episode kita bahas. Ini kelar, Bu Dokter gak jadi seminar. Ini jamnya nih. Oh iya. Next episode kita bahas tentang main belakang. Saya Mbak Agus mau pamit. Oh ya ampun, makasih banyak. Sama-sama Gigi. Sehat terus. Sama-sama. Jangan lelah untuk memberikan Berbagi. edukasi. Bu Dokter juga. Insyaallah. Kak Jeje jangan santai aja. Kita berdua mau ngajak Kak Jeje juga ini. Wow. Tenang. Udah, Tenang. Makasih Bu Dokter udah halal bihalal. Thank you kakakku. Ya, sama-sama. Bye. Dah. Penonton. Jadi pengen Gak boleh, lagi dapet say. Aduh, keren ya. Keren ya. Apaan lu Alek mulu lu. Gue kawinin lu sama Alek. Seneng banget pada episode hari ini tuh luar biasa pengetahuannya. Kita yang awam tentang HIV jadi ngerti. Satu slogan yang tadi apa? Jauhi virusnya, bukan orangnya. Thank you guys. Sampai ketemu. Kedai Pinter, Pinusi teredukasi.